家好，我叫 Florence Siregar，我是5所文艺书生的学生。Hari ini saya mempresentasikan summary materi Mandarin untuk banyak aksen. Untuk topik yang pertama, yaitu pelafalan. Di dalam huruf Mandarin, huruf juga terbagi dua, yaitu vokal dan konsonan. Huruf konsonan Mandarin dapat kita lihat dalam tabel ini, dan huruf vokal juga dapat kita lihat dalam tabel PowerPoint. Nah, dalam huruf Mandarin terdapat juga pelafalan nada, yaitu A, 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 A. Keempat pelafalan nada ini memiliki arti yang berbeda dalam kata. Selanjutnya ke topik yang kedua, yaitu introduction atau perkenalan. Perlu kita ketahui dasar yang sangat kita perlukan dalam memperkenalkan diri, yaitu mengetahui pronoun subjeknya. Dalam bahasa Mandarin, saya itu adalah wo, kamu adalah ni, dia adalah ta, termasuk juga untuk perempuan dan benda diucapkan ta. Dan untuk jamaknya, dalam tabel bahwa kami disebut woman, kalian niemand, dan mereka laki-laki atau perempuan atau benda adalah tamen. Nah, untuk menyatakan selamat pagi, kita bisa menyebutkan shangwu plus hao, yaitu shangwu hao, dan untuk selamat siang kita bisa menyatakan wu plus hao, yaitu selamat siang, dan untuk selamat malam kita bisa menyatakan wang xiang plus hao, yaitu wang xiang hao. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu Han atau Mandarin Characters. Untuk menulis Hanji, kita perlu mengetahui atau sangat memerlukan dasar goresan karakter aksara Han, di mana dasar goresan tersebut memiliki 8 dasar, yaitu Dian, Heng, Shu, Ge, Na, Ti, Go, She. Semua ini adalah dasar goresan yang dapat kita lihat dalam tabel. Untuk topik selanjutnya yaitu angka atau zizi. Bisa kita lihat dalam tabel, ini adalah angka 1 sampai 10, di mana ini adalah dasarnya, dan untuk menyatakan belasan, yaitu shi, ratusan bai, ribuan chen, puluhan ribuan, ratusan ribu shiwan, jutaan yibawan. Contoh penulisan angka yang saya gunakan yaitu angka 25. 25 yaitu 25. 2 yaitu 10 yaitu shi, 5 wu. Jadi 25 dalam bahasa Mandarin yaitu shi wu. Untuk materi waktu dalam Mandarin, dasar yang harus kita ketahui adalah tabel yang di bawah ini adalah untuk menyatakan pukul berapa tepatnya waktu tersebut. Contohnya, ketika kita ingin menyebutkan pukul 9.15. 9 dalam bahasa Mandarin adalah ju, dan pukul adalah dien. 15 adalah ike. Jadi, 9.15 dalam bahasa Mandarin adalah ju tian ike. Untuk topik negara, penyebutan dalam bahasa Mandarin, terdapat beberapa list penyebutan nama negara tersebut dalam Mandarin, seperti yang kita lihat dalam tabel. Dan untuk menyatakan rakyat oleh bangsa tersebut, dari bangsa tersebut, kita hanya perlu menambahkan kata ren setelah nama negara tersebut. Contohnya rakyat Inggris. Jadi, Yingyu Rent. Dan untuk bahasa bangsa tersebut, kita hanya memerlukan kata nama negara tersebut plus ditambah yu. Contohnya bahasa Inggris, Ying Yu. Selanjutnya yaitu cuaca atau tianqi. Terdapat beberapa vocabulary yang sangat penting dalam menyatakan musim atau cuaca. Contohnya musim semi cuaca, musim panas cuaca, musim gugur cuaca. Untuk topik menanyakan arah atau windu, saya membuat beberapa vocabulary yang sangat penting dalam menanyakan arah dalam bahasa Mandarin. Seperti yang kita lihat dalam tabel, berjalan dalam bahasa Mandarin yaitu zou, bersepeda, shisha. Untuk menanyakan tempat, beberapa list vocabulary tentang tempat yaitu perpustakaan tu shuchen. Topik makanan dan minuman, dalam menyatakan baik atau bagus, kita hanya memerlukan kata how. Dan untuk menyatakan baik dalam beberapa hal, kita hanya membutuhkan kata how plus kata sifatnya. Contohnya, untuk menyatakan lezat, kita memerlukan how, seru, how, want. Dan tabel di bawah adalah beberapa list vocabulary dari dalam bahasa Mandarin, yaitu semangka,
西瓜、pisang, senjau, apel, pinggu. Untuk topik yang terakhir yaitu makanan Cina, songshan. Dan beberapa vocabulary jenis makanan dalam bahasa Mandarin yaitu bebek panggang Koya, panci panas pukul, osengan chow chai, nasi goreng chow fan. Oke, sampai akhirnya pada presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengucapkan minta maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Xie xie.